Selamat malam Bapak Adi. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya karena telah memberi kesempatan kepada kami bertiga untuk mewawancarai Bapak Adi. Kami dari mahasiswa ITN, kami diberi tugas untuk mewawancarai keluarga tentang menanyakan tentang sakramen perkawinan. Ya, sebelum melanjutkan wawancara ini kami perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Brekmans Bayu Binjaya, NIM 2218034 dari jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Peter Baritulai, NIM 2219025 dari jurusan Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Joseph Junior Marano Bitanagi, NIM 2219002 dari Prodi Bisnis Digital. Bagaimana Bapak Adi bisa memperkenalkan diri secara singkat? Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Perkenalkan, saya Adrianus Paripurnama. Saya ada di Kupang. Posisi saya sebagai kepala keluarga, anak saya 2. Mungkin itu saja sebagai perkenalan awalnya. Terima kasih Bapak Adi. Tujuan dari wawancara ini kami ingin memberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang saya akan ajukan yaitu terkait tentang masalah apa saja yang terjadi dalam rumah tangga dan bagaimana solusi Bapak Adi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Baik, pertanyaan ini susah-susah gampang untuk dijawab. Tetapi pertanyaan ini sungguh baik untuk ditanyakan karena dalam kehidupan berumah tangga itu tidak bebas dari berbagai masalah. Masalah pertama itu kita alami terkait dengan dua pasang atau satu pasang manusia yang datang dari latar belakang keluarga, latar belakang budaya yang berbeda dan harus hidup dalam satu persekutuan rumah tangga atau keluarga. Sehingga permasalahan pertama adalah bagaimana kedua individu manusia yang datang dari latar belakang yang berbeda kemudian harus hidup bersama, sehingga banyak sekali hal yang harus dicocok-cocokin, artinya harus diupayakan untuk bisa cocok, sehingga persoalan untuk samakan pemahaman, samakan konsep itu menjadi persoalan yang sering muncul. Bukan tidak mungkin ada satu dua perdebatan di sana, ada satu dua pertengkaran di sana. Itu yang pertama, permasalahan yang berhubungan dengan bagaimana dua insan manusia yang datang dari latar belakang berbeda harus ada bersama dalam satu persekutuan atau keluarga. Yang kedua, biasanya ketika kita membangun hidup rumah tangga itu
mulai dari nol, khususnya berhubungan dengan perekonomian. Sehingga kalau pasangan hidup yang memiliki idealisme yang agak sedikit tinggi untuk mengharapkan yang lebih ada di dalam keluarga, kadang-kadang terbentur dengan situasi keterbatasan sebagai persekutuan rumah tangga baru. Jadi permasalahan ekonomi itu juga menjadi ruang atau ajang adanya kekurangan harmonis di dalam itu rumah tangga. Lalu yang ketiga itu karena situasi yang sering di dalam rumah tangga itu adalah adanya saling curiga, saling cemburu. Itu juga ada ruang untuk kita kita miliki permasalahan tersendiri yang berhubungan dengan itu. Nah, untuk solusinya terkait dengan permasalahan pertama yang berhubungan dengan yang datang dari latar belakang berbeda, itu harus ada upaya saling memahami. Saling memahami itu penting karena harus menerima bahwa memang kenyataan yang seperti begitu. Tinggal diadaptasikan. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah ekonomi, harus disadari betul bahwa orang itu hidup tidak langsung tetapi harus mulai dari nol. Katakanlah penuhi dulu kebutuhan primer, kemudian baru masuk kebutuhan-kebutuhan yang berikut sampai dengan yang ideal. Lalu yang ketiga, terkait dengan kecemburuan dan kecurigaan, itu butuh pengertian, butuh pemahaman. Jadi upaya saling mengerti, saling memahami itu akan membunuh semua masalah-masalah yang ada. Kurang lebih itu dulu terkait dengan pertanyaan ini. Terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya Bapak, ini apa tips untuk supaya hubungan suami istri itu terjaga Langgeng. Oke, ini ada siapa tadi? Ada Joy. Joy ya. Joy, terima kasih banyak. Ada Joy tanya tentang tips. Memang tidak ada tips-tips hebat ketika kita membangun. Nanti Ade Joy akan mengalami sendiri dalam kehidupan kedepannya. Kalau kami di dalam kehidupan berumah tangga mulai dengan pacaran sampai dengan nikah, lalu sekarang genap usia 23 tahun perkawinan, itu air mengalir saja, dalam arti terima hari-hari kita sebagai bagian dari hidup bersama di dalam keluarga itu. Memang tips yang pertama itu seperti tadi, harus ada upaya untuk saling memahami. Lalu yang kedua, harus ada orang yang mengalah ketika kita berada dalam perseteruan atau perdebatan. Jadi harus berani untuk kalah dalam hubungan dengan itu. Harus adalah sikap rendah hati untuk bisa memahami pasangan kita. Lalu yang berikut, hidup apa adanya sesuai dengan yang terberi. Kita tidak bisa mengharapkan di luar apa yang kita tidak bisa. Artinya kita tidak bisa hidup di luar kesanggupan kita. Kita berani, siap menerima hidup apa adanya. Lalu berikut, harus menghargai pasangan kita. Seluruh kekurangan dan kelebihannya kita harus hargai, karena tetap ada pemahaman bahwa tidak ada yang sempurna. Jadi pas keterbatasan. Oleh karena itu butuh pemahaman, butuh pemakluman untuk bisa langgeng.